Pas lu udah mulai kerja, pernah gak sih orang tua lu ngomong kayak gini? Nak, nanti kalau udah gajian, uangnya tolong ditabung ya, supaya nanti kamu bisa beli rumah. Atau lu pernah gak sih disarani oleh orang lain, mungkin teman lu atau keluarga lu sendiri, untuk beli properti atau beli rumah? Atau pernah gak sih lu berpikir orang dari zaman dahulu yang perang dan mempertaruhkan nyawanya demi untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya alias untuk melindungi propertinya? Apakah properti layak untuk diinvestasi? Apa saja keuntungan dan resiko kalau kita membeli properti? Apa sejarahnya? Biaya apa saja yang diperlukan? Semua akan kita bahas secara lengkap di video ini. So, let's go. Oh ya guys, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk cek Instagram Origin Property ya. Di sana gua sering bikin video edukasi tentang properti. Jadi kalian jangan lupa untuk cek ya. Dan juga kalian boleh klik link yang ada di bawah. Di sana gua ada sediain video atau nanti bisa muncul di sini juga. Di sana gua bahas tentang training legalitas agent property yang gua bawakan kepada tim gua. Jadi untuk teman-teman yang mau beli rumah atau mau investasi properti atau mau jual rumah, kalian boleh cek video itu untuk pelajari legalitasnya ya, untuk pelajari dokumen-dokumen diperlukan, prosesnya kayak gimana aja. Pokoknya lengkap di video itu. Itu adalah training yang gua bawakan kepada tim gua, jadi semoga bermanfaat untuk kalian ya. Investasi dalam properti telah menjadi pilihan yang populer bagi banyak orang. Berikut ada beberapa alasan mengapa properti dianggap sebagai aset investasi yang terbaik. Yang pertama, sejarah properti. Dari zaman dulu, properti sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bangunan dan tanah selalu memiliki nilai, karena kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal dan lahan. Jadi dari dulu manusia itu udah saling perang, saling menjajah. Itu tujuannya ya untuk memperebutkan properti alias tanah. Sebagai contoh aja nih, kalian kira orang-orang Amerika sekarang, ya bule-bule yang putih itu adalah suku asli Amerika? Tentu saja bukan, karena orang asli, warga asli Amerika itu adalah suku Indian. Sebelum orang Eropa datang, suku asli Amerika ini tidak pernah menyebut diri mereka sebagai suku Indian. Kata Indian itu diciptakan oleh Christopher Columbus yang saat itu baru sampai di Amerika. Ia mengira bahwa ia mendarat di India, sehingga ia memanggil semua warga yang ada di sana dengan sebutan suku Indian. Jadi di buku-buku sejarah kita, itu kan ditulis ya, bahwa Christopher Columbus adalah penemu dari benua Amerika. Padahal itu salah total cuy. Christopher Columbus itu jelas-jelas adalah orang yang kejam yang menjajah penduduk asli benua Amerika ini. Bahkan sejak kedatangan bangsa Eropa ke Amerika, pembantaian jutaan suku asli Indian telah mulai dilakukan. Pada awalnya itu, orang Eropa disambut dengan sangat baik oleh suku Indian ini. Tapi ya tiba-tiba dijajah aja gitu. Dan tau lah, orang-orang Eropa dulu, dari dulu kan memang udah canggih ya, udah pegang senjata. Jadi ya semua ditodong satu persatu dan disuruh untuk serahin apa yang mereka punya. Dan jumlah warga yang dibantai itu juga tidak main-main. Diperkirakan ada 50-100 juta suku Indian tewas dibantai dengan bengis oleh bangsa Eropa yang datang. Jadi sebenarnya orang-orang bule yang kalian idamkan itu dulunya adalah penjajah. Makanya sampai sekarang itu banyak dari mereka yang ya mungkin melihat nenek moyang mereka dulu ya, yang kayak gitu, jadinya mereka agak sedih lah. Mereka sedih atas kelakuan dari nenek moyang mereka. Dulunya nenek moyang mereka itu adalah penjajah dan berhasil merebut properti atau tanah dari suku Indian, suku asli Amerika. Contoh yang kedua ya kayak Palestina dan Israel kemarin, mereka perang yang karena apa? Ya salah satunya juga untuk merebut tanah kan, properti juga kan. Jadi dari dulu perseteruan antar bangsa, antar negara itu untuk memperebutkan tanah itu memang dari dulu sudah sering terjadi. Yang kedua, nilai yang stabil. Sejarah membuktikan bahwa harga properti cenderung naik seiring waktu. Meskipun fluktuatif dalam jangka pendek ya, tapi kalau kita lihat secara long term, harga properti itu cenderung naik dari tahun ke tahun. Part 2, keuntungan investasi properti. Yang pertama, aset nyata. Properti memiliki bentuk fisik yang nyata. Lo dapat melihat, menyentuh, dan merasakannya. Ini membuat investasi properti itu lebih aman dan lebih stabil, karena nilainya itu tidak mudah tergerus oleh inflasi. Bedanya properti dengan aset-aset lain, seperti mungkin kripto, saham, ataupun kayak obligasi gitu ya. Ya, properti itu unggul karena ada fisiknya. Kita bisa pakai, kita bisa tinggal di dalam, kita bisa merasakan kenyamanannya kalau kita punya properti.
Dan itu yang membuat properti itu sangat diminati. Walaupun bisa aja kalau kita investasikan ke aset lain, itu naiknya bisa jauh lebih tinggi daripada properti. Yang kedua, kenaikan nilai jangka panjang. Permintaan akan tempat tinggal akan selalu meningkat, terutama di lokasi-lokasi yang strategis ya. Harga properti cenderung naik seiring waktu, memberikan potensi keuntungan jangka panjang. Kenapa harga properti ini cenderung naik? Ya, ini disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk. Otomatis akan meningkatkan kebutuhan terhadap tempat tinggal. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum ekonomi terhadap supply and demand, situasi seperti ini membuat kebutuhan dan harga-harga properti meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, pendapatan pasif. Properti dapat menghasilkan pendapatan pasif melalui sewa. Kalian bisa mendapatkan uang sewa setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap hari. Tapi kalau kalian mau mendapatkan passive income dari sewa, bagusnya kalian belinya itu apartemen-apartemen murah yang yield sewanya itu tinggi. Kalau kalian mau investasi untuk jangka panjang, untuk tinggal ataupun untuk kenaikan harga, yaitu capital gain, kalian lebih bagus carinya itu properti seperti rumah, tanah, ataupun ruko di lokasi-lokasi yang bagus. Nah, pastikan kalian belinya itu di bawah harga pasarannya, karena kalau kalian beli terlalu mahal, ya nanti kalian jualnya susah, atau kalau kalian bisa jual pun untungnya hanya dikit aja. Karena ini ujung-ujungnya sama seperti saham, kalau kalian masuknya itu di harga yang tinggi, ya kalian juga dapat untungnya kan dikit aja kan. Part 3, kerugian investasi properti. Yang pertama, modal awal besar. Pembelian properti itu memerlukan modal awal yang besar. Harga properti itu mahal ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, yang harga propertinya itu udah naik gila-gilaan, dan pendapatan UMR itu juga ya masih 3 jutaan ya. Jadi kalau misalnya kita dengan gaji UMR dan mau beli rumah di harga mungkin 1-2 M, ya itu agak susah. Kalau mau nabung pun mau nabungnya sampai kapan? Kalau mau KPR pun pastinya ya susah untuk lolos, karena ya pendapatan kita kan masih UMR gitu kan. Jadi ya menurut gua pribadi, kalau misalkan orang yang kerja dengan gaji UMR, ya udah pasti tidak bisa beli rumah, tapi kalian masih bisa sewa rumah. Yang kedua, tidak liquid. Properti tidak dapat dijual dengan cepat seperti saham, kripto, dan emas. Karena likuiditasnya rendah, properti itu butuh waktu untuk laku. Kalian juga banyak habisin biaya kalau misalnya kalian mau jual properti, karena kalian mau bayar pajak PPH, yaitu pajak penghasilan, dan juga komisi agent kalau misalnya kalian lewat marketing. Yang ketiga, biaya perawatan. Biaya perawatan dan pemeliharaan properti itu juga harus disediakan. Perawatan dan pemeliharaan properti itu juga memerlukan biaya tambahannya. Karena kalau kalian tidak rawat rumah kalian tidak rawat properti kalian, yaitu lama-kelamaan properti yang bisa rusak, jatuh-jatuhnya nanti makin mahal. Belum lagi biaya-biaya pajak seperti PBB, belum lagi biaya-biaya pajak seperti PBB, mungkin uang listrik, uang air, uang pemeliharaan lingkungan, uang sampah, itu semua adalah biaya kalau kalian investasi properti. Part 4, cara membeli dan menyimpan properti dengan aman. Part 1, perencanaan keuangan. Pastikan kalian memiliki rencana keuangan yang matang sebelum kalian membeli properti. Sisihkan sebagian penghasilan untuk menabung dan juga berinvestasi. Perencanaan keuangan ini penting karena gue juga pernah bahas di video sebelumnya yang pas gue training sama agent-agentnya. Di sana itu gue juga bahas kalau misalnya kalian itu punya budget 1M, usahakan jangan pernah beli rumah yang setara dengan budget kalian. Oke, misalkan kalau kalian punya budget 1M, ya beli rumahnya itu 900 juta aja. Kenapa? Karena kalian harus sediain biaya pajak, balik nama, biaya renovasi, dan masih banyak lagi. Jadi ya kalau bisa kalian spare budget sekitar 10% untuk biaya-biaya tersebut. Karena untuk pajak pembeli aja, pajak BPHTB itu sudah 5%. Yang kedua, cek legalitas yang jelas. Pastikan properti yang kalian beli memiliki status hukum yang jelas. Coba cek dulu sertifikatnya kayak gimana, ya kan? Cek bersih dulu ke notaris. Apakah ada sengketa, apakah ada masalah gak di tanah tersebut. Kalian juga harus cek apakah properti yang kalian beli ke depannya itu ada pelebaran jalan atau mungkin ada bangun sesuatu gak proyek pemerintah di sana. Jadi kalian harus pastikan dulu, kalau gak nanti properti kalian kena potong. IMB juga harus dicek ya. Ini adalah izin mendirikan bangunan. Apakah yang ditulis di dalam IMB itu sesuai gak dengan bangunan yang sudah dibangun. Yang ketiga, pengecekan langsung. Lakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik dan bangunan properti. Kalian harus cek dulu apakah lokasi rumah yang kalian beli itu ada banjir, apakah ada bocor gak,
Apakah ada masalah-masalah lain di rumah tersebut, kalian harus cek dengan betul-betul. Kalau ada masalah di rumah tersebut, ya kalian kalau bisa sih negosiasi harga lagi sama owner gitu kan. Dan untuk rumah-rumah second yang kalian beli yang mungkin udah ada perabot di dalam, coba cek dulu apakah perabotnya itu udah rusak atau belum, ya kan. Cek dulu elektronik apakah udah rusak atau belum, baru kalian beli. Oke? Yang keempat, dokumen jual beli. Pastikan semua dokumen jual beli properti itu lengkap dan sah. Kalian harus cek seperti sertifikat itu harus ada, IMB harus ada, dan juga PBB-nya harus ada. Jadi 3 ini wajib ada. Dan dokumen-dokumen lain seperti KTP, KK itu nanti juga kalian harus lengkapi. Oke? Kalian boleh cek lebih detail di video yang ini karena di sana gua bahas dokumen apa aja yang harus dilengkapi. Di sana lebih lengkap. Adalah hak seseorang untuk mendirikan bangunan di atas yang tidak ia miliki. Biasanya pakai perorangan, bukan pakai PT. Ruko itu harus SHGB. Kenapa? Karena ruko itu digunakan untuk komersil. Tadi, IMB Indo itu dipegang sama developer. Misalkan nih, aku sama Wilbert mau bangun rumah di skip yang tadi kita bilang ya. Semua apartemen itu strata title. Itu sebenarnya bisa dibilang itu SHGB murni, tapi itu yang dipecah. Oke? SHGB murni yang dipecah. Nah, biasa terdapat pada kepemilikan apartemen merupakan pecahan dari SHGB murni dan memiliki ketentuan hukum yang sama dengan SHGB. Jadi ini sama dengan SHGB juga yang bisa expired. Jadi kalian bisa perpanjang 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Kalau mungkin kayak Podomoro itu belum kejadian lah. Tapi mungkin yang dekat-dekat itu nanti kayak Cambridge. That's it guys, kalau kalian suka sama video kali ini jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di channel ini. Karena ini adalah episode kedua dari aset investasi yang terbaik.